Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita memandangi langit yang indah dengan semburat sinar matahari di pagi hari. Ia bagaikan kanvas biru yang terhampar luas dengan guratan cat putih lapisan awan. Kita juga suka menikmati malam purnama dengan pundaran sinar rembulan yang menerangi ufuk. Cahayanya menancapkan ketenangan, tidak menyilaukan, tidak memudarkan keindahan. Selain keindahan dan kekokohan langit yang luas tanpa retak itu, pernahkah kita merenungkan bahwa tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi itu adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal? Ya, di sanalah tempatnya para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Tidak dijelaskan rincian tentang hal ini, dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal ini. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yakni tanah. Hadis riwayat Muslim. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Beliau menjawab, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Lebih banyak dari jumlah manusia. Dan sejumlah besar malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Keistimewaan para malaikat. Sebelum bercerita tentang Jibril, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Kita rangsang nalar kita dengan mengenal keagungan penciptaan mereka sebelum kita berbicara tentang yang paling istimewa di antara mereka. Karena terkadang nalar kita yang lemah ini tidak bisa langsung meloncat membayangkan dan mentadaburi sesuatu yang paling istimewa sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa di bawahnya. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Ridwan dan Malik. Mereka lah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan. Tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir ayat 1. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul arsy, pemikul ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga atau tempat anting dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Daud. Salah satu dari pemikul arsy itu adalah Israfil, sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala itu? Diameternya adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat.
Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi?" Kami, para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun." Hadis riwayat Abu Daud. Allahu Akbar. Bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul arsy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar, dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadis tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisiknya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam itu? Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada malaikat Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya dimatikan saja, karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Firman Allah Ta'ala yang artinya, mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabb-Mu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal, hidup di neraka ini selama-lamanya." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia dari segala penjuru, di ujung timur dan barat dalam waktu serentak, dalam detik yang sama, dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia, tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Ya Ilahi, Ya Rabbi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikat-Mu. Pemuja akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini, sehingga menolaknya mereka jadikan solusi untuk menutupi kelemahan itu. Berbicara tentang Jibril tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4 atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apalagi 600 sayap seperti Jibril. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat An-Nasai. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya, yakni Rasulullah SAW, tentang 2 ayat di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Quran Surah At-Takwir ayat 23. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surah An-Najm ayat 13 dan 15. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat dia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk.
Dari sayapnya tersebut berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Hadis riwayat Ahmad. Maha suci Allah yang telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya. Adakah kepalsuan yang datang dari Dia yang maha benar? Kemudian disampaikan kepada malaikatnya yang Al-Amin untuk diwahyukan kepada Al-Amin dari anak Adam. Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Quran Surat Takwir, ayat 19-21. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran Surah An-Najm ayat 5-6. Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya, dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Jibril menyeru kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk kepadanya. Karena dialah Jibril, sang pemimpin Israfil yang perkasa dan pemimpin Malik Hazin neraka. Dialah Jibril, pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail, Ridwan, Raqib, Atid, dan selainnya. 15 abad yang lalu, Jibril dengan wujud aslinya pernah turun di langit Mekah. Di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan pula bahwa Jibril beberapa kali turun ke bumi untuk berjumpa dengan kekasih-kekasih Robnya atau menghukum para pendosa yang durhaka. Pada masa kerasulan Muhammad SAW, Jibril pernah menapaki tanah Madinah, menemui kekasih Robnya, Muhammad SAW. Ia datang sebagai pengantar kalam ilahi atau sebagai pendidik para sahabat Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana wahyu datang kepada Nabi SAW. Aisyah berkata, Al-Harits bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu sampai kepadamu?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku. Dan aku memperhatikan apa yang dia katakan. Dan terkadang seorang malaikat mendatangi dengan berwujud seorang lelaki. Lalu dia menyampaikan wahyu kepadaku. Aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan." Beberapa kali Jibril datang kepada Nabi dengan sifat-sifat kemalaikatannya. Keadaan inilah yang terberat bagi Nabi, dan terkadang ia datangkan fisik laki-laki. Umar pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih bersih dan rambut yang sangat hitam datang menemui Nabi SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal laki-laki itu, tetapi ia kelihatan begitu dekat dengan Nabi. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Di akhir pertemuan, Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah dia?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab Umar. "Sesungguhnya dia Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian," sambung Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang Jibril suka menyerupainya saat menjadi manusia.
Namanya adalah Dihyah bin Khalifah Al-Qalbi. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, Jibril datang serupa dengan fisik Dihyah, dan Dihyah adalah seorang laki-laki yang tampan. Saat situasi genting di Perang Badar, umat Islam yang berjumlah 300 beberapa belas orang dengan tanpa persenjataan lengkap disongsong oleh 950 pasukan musyrik Mekah dengan perlengkapan perangnya. Jibril datang atas perintah Rabb-Nya dengan membawa ribuan pasukan malaikat dari langit ketiga. Rasulullah SAW mengabarkan kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah datang. Ini Jibril, di giginya ada debu-debu dari medan perang." Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Ini adalah Jibril yang sedang memegang kepala kudanya, dan ia membawa peralatan perang." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagaimana kiranya jika Jibril yang perkasa turut membantu dalam peperangan? Pasukan mana yang akan menderita kekalahan ketika Allah telah memberikan pertolongan sedemikian? Saat kemenangan diraih, ribuan malaikat itu tidak serta-merta menghabisi semua musuh yang ada di medan laga. Inilah hikmah agama kita yang mulia. 950 orang musyrik itu tidak dibinasakan seketika. Perang dalam Islam bukanlah berarti membunuh atau membantai. Jika Allah menghendaki, tentu saja ribuan malaikat dari langit ketiga itu mampu menghabisi mereka semua. Namun di akhir peperangan, hanya 70 orang musyrik yang tewas dan 70 lainnya ditawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak makhluk yang lebih kuat dari manusia. Bangsa jin salah satu di antaranya. Di masa Nabi Sulaiman, salah satu jin pernah menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman mengangkat singgasana Ratu Bilqis sebelum Sulaiman berdiri dari duduknya. Firman Allah Ta'ala yang artinya, berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Quran Surah An-Naml ayat 38. Kemudian berkata Ibrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya. Lagi dapat dipercaya." Quran Surah An-Naml ayat 39. Kemudian malaikat membawanya pada Sulaiman dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih mencengangkan lagi. Hanya dalam kedipan mata, singgasana Ratu Bilqis bisa hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala berfirman, "Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Quran Surah An-Naml ayat 40. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa orang soleh itu memohon kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat membawa singgasana Bilqis dari Yaman menuju Syam, Palestina, yang berjarak 3000 km hanya dalam kedipan mata. Jibril pernah mencongkel bumi seluas 5 desa, kemudian mengangkatnya ke langit dan membalikannya hanya dengan satu sayap kanannya. Ya, Jibril mengangkat kampung kaum Nabi Lut untuk mengazab mereka. Kaum Lut adalah kaum pendosa. Mereka telah menyekutukan Allah, mendustakan Rasulullah, berbuat kotor dengan homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, dan menantang datangnya azab. Kisah azab mereka bermula dengan kedatangan Jibril, Mikail, dan Israfil dengan sosok laki-laki tampan dan gagah menemui Rasulullah Lut. 3 orang tamu yang merupawan ini membuat Nabi Lut merasa cemas, khawatir kalau kaumnya akan menunggu mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Lut, lalu dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit." Quran Surah Hud ayat 77. Karena hianat istri Nabi Lut, kehadiran para tamu pun bocor ke telinga kaum Gai ini. Bertambahlah kegelisahan Lut.
Beliau yang sangat memuliakan tamu dan tidak ingin tamunya terganggu dan tersakiti. Kemudian Nabi Lut berkata, Allah Ta'ala berfirman, Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Quran Surah Hud ayat 80. Para utusan malaikat berkata, Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Quran Surah Hud ayat 81. Dari sini kita mengetahui para wali Allah dari kalangan Rasul pun tidak mengetahui perkara gaib. Syahwat syaitan kaum Nabi Lut makin memuncah liar tak terbendung. Malam itu, mereka mencoba mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Lalu Jibril memukul wajah-wajah mereka dengan ujung sayapnya, hingga mereka menjadi buta. Lalu Jibril memerintahkan Nabi Lut agar keluar bersama orang-orang beriman lainnya. Dan datanglah azab yang pedih pada kaum Nabi Lut. Di pagi hari, Jibril congkel bumi kampung kaum Lut dengan satu sayapnya. Kemudian ia angkat ke langit pertama dengan segala isinya, hingga penduduk langit mendengar jeritan manusia-manusianya. Setelah itu, ia balik bongkahan besar itu. Bagian bawah diputar menjadi sisi atas, lalu dilemparkan kembali ke bumi, diikuti hujan batu dari Sijil. Qatadah mengatakan, sampai pada kami bahwa Jibril mengangkat bagian tengah desa. Kemudian ia lemparkan ke langit, hingga penduduk langit mendengar gonggong dan salak anjing mereka. Bagian-bagiannya pun saling menghancurkan. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi mengatakan, kampung kaum Lut itu ada di 5 kampung. Sodom, inilah kampung terbesar. Sa'bah, Sa'wa, Asra, dan Duma. Allah yang Maha Perkasa. Bayangkan, daratan sebesar 5 desa dicongkel dan diangkat begitu saja menuju langit yang tingginya hanya ditakar dengan mata yang lemah, yang tidak tahu berapa jarak pastinya. Pohon-pohon, istana, dan bangunan kokoh, manusia dan hewan, serta segala macam isinya, melayang ke ufuk dengan satu sayap makhluk yang perkasa. Jika demikian, apalah artinya kita? Kita kadang marah kepada Allah Sang Pencipta tatkala Ia menurunkan hujan atau memaparkan teriknya matahari ke bumi, seolah-olah kita mampu melawannya. Kita kadang membusungkan dada, mengkritik hukum-hukumnya karena kita anggap kejam dan tidak adil. Kita tidak kenal limit logika kita. Sebagian dari kita juga sering menyorotkan mata ke langit untuk protes atas ketetapan takdirnya, padahal Dialah Al-Alim yang Maha Mengetahui dan Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Dibandingkan Jibril saja, apalah artinya kita? Mudah-mudahan dengan mentadaburi makhluk Allah, Jibril alaihissalam membuat kita semakin takut dan taat kepada Allah. Kita hayati kebesarannya dalam takbir sholat kita, karena Dialah Al-Akbar. Kita agungkan Dia dalam ruku-ruku kita, karena Dialah Rabb Al-Azim. Kita tinggikan Dia dalam sujud-sujud kita, karena Dialah Rabb Al-A'la. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas segala sesuatu. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam.